Hai teman-teman, selamat datang kembali pada analisa saham mingguan ya. Saya bahas juga ini kelanjutan dari sektor IDX Health ya. Yang sebelumnya saya sudah bahas mengenai KLBF, KIF, INAF, IRA, SIDO, SPC. Tadi kali ini untuk analisa saham mingguan 10 Mei 2021 sampai dengan 14 Mei 2021. Yang video ini saya bahas Mika, Silo, Care, Same, DGNS, PIFA, PYFA ya, dan Care ya. Jadi ada 6 saham ya di sini ya. Sebentar saya cek ulang. Mika, Silo, Care, Same, DGNS dan PIFA ya. Jadi ada 6 saham ya. Saya mulai dulu dengan Mika ya. Rumah sakit ya. Kalau kita lihat di sini saya sudah bahas analisa saham mingguan sebelumnya ya. Dia memang cenderung sideways ya, bertahan di atasnya 2510 ya di sini ya. Jadi minggu lalu dia higher low tapi dia sayangnya lower high ya, tapi masih bagus dia higher close ya. Jadi ini saya sudah sarankan sebelumnya ya, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2590 ya, pasangnya ya. Kalau turun banyak 2590 lebih baik sih jual dulu ya. Jadi saya kasih garisnya 2590 ya. Bentar, ini adalah 2590 di sini ya. Maka ketumpuk dengan Fibonacci retracement 8,2% ya. Berikutnya adalah ini adalah 2510 ya. Jadi stop lossnya kalian sudah punya di dua level ya, 2590 dan 2510 ya, seperti itu ya. Kalau yang belum punya ada dua kemungkinan sih. Kalau mau buy on weakness sekarang sih beli-beli saja ya. Karena kalau kita lihat di sini memang dia cenderung sideways ya. Sidewaysnya memang ada dua support ya di sini ya. Swing-nya ada dua. Tapi kalau saat ini memang dia sudah dekat dengan supportnya yang ini ya, 2590 ya. Sebenarnya sih mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Atau kalau mau buy high sell higher, tunggu minim ya, mulai kalau dia berhasil naik ke atas 2690 ya. Kenapa ke atas 2690? Karena kalau kita lihat di sini swing high 15 April high-nya 2690. Kemudian terakhir hari Jumat ya 27 Mei ya, dia juga 2690. Jadi itu adalah resisten terdekatnya istilahnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2690 boleh buy boleh ya. Kemudian berikutnya naik lagi ke atas 2750 tambah lagi ya, buy up atau average up. Kalau naik lagi ke atasnya 2840 boleh tambah lagi boleh. Ada kemungkinan besar dia capai target sekitar 3000-an ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3000, naik ke atas 3010, boleh tambah lagi Pak Sunat, boleh. Maka target berikutnya kalau tengah-tengahnya di sini ya ada checkpoint istilahnya ya. Checkpointnya di level 3080 dan 2 ya. Di atasnya ada lagi ada dua checkpoint ya, 3080 dan 3160. Jadi kalau dia bertahan naik ke atas 3000, naik ke atas 3010 ya, lebih tepatnya ya, hanya di sini ya, boleh tambah lagi boleh. Maka target berikutnya 3080, 3160. Target price bukan berarti jual. Kalau dia berhasil naik lagi ya boleh tambah lagi ya bagi yang sudah punya ya. Sambil trailing stopnya dinaikkan bertahap ya. Jadi adakah kemungkinan naik minggu ini? Kemungkinan naik masih ada ya, karena dia higher low dan higher close. Sayangnya dia lower high, tapi ada kemungkinan masih bisa naik minggu ini ya. Asal disiplin aja, kalau turun banyak 2510 lebih baik jual dulu semuanya. Itu untuk Mika. Kemudian untuk Silo setelah minggu sebelumnya ya naik tinggi, kemudian minggu lalu dia masih bisa naik tinggi ya, higher low dan higher high. Tapi close-nya kalau kita lihat di sini, close-nya dia sudah lower close ya. Di bawahnya ini ya. Ini 8350 ya. Nah, jadi yang sudah punya, saran saya sih ini kan sudah di bawah 8350. Lebih baik sih jual dulu ya. Atau kalau belum jual ya, bisa menggunakan acuan 8050 ya. Kalau turun banyak 8050 lebih baik jual dulu ya. Apalagi kalau turun banyak 7800. Kemungkinan besar dia koreksi sampai dengan 7100 ya. Ini ya, 7000 sampai 7100 seperti itu ya. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus ya kalau kita lihat weekly-nya ya. Memang dia terkoreksi wajar ya, karena sebelumnya dia naiknya tinggi. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya sih ada dua level ya. Yang pertama paling dekat ya, itu kurang lebih yang saya kotak ini nih ya, di Fibonacci extension 161,8%, sekitar area 7700 sampai dengan 7800 ya, kurang lebih ya. Itu buy on weakness-nya di sana, atau di sekitar 6900 sampai dengan 7100 ya, kurang lebih sekitar sini ya. Jadi bukan berarti nyentuh ke bawahnya 7800 menurut Pak Sunda berarti beli, enggak ya, tunggu dia berhasil rebound ya. Kalau dia rebound
naik ke atasnya 7.800 ya, dia barusan mulai buy ya, tunggu 1-2 hari itu paling cepat ya, minim. Atau kalau mau masih resiko Pak Sunar, saya rasa masih ketinggian ya, tunggunya di sini seperti itu ya. Bagaimana kalau yang ini Pak Sunar, saya tunggunya di titik yang ini, buy on weakness ya. Boleh saja kalau mau tunggu di area sekitar 6.400 sampai dengan 6.500 lah kurang lebih ya, boleh saja ya. Jadi tergantung aja mau tunggu di area sini, sini atau sini. Tapi kalau di bawahnya itu 6.500, saran saya sih jual dulu ya. Karena kalau di bawahnya 6.400 itu stop loss terakhir ya. Kalau spekulasi buy di sini ya. Kalau turun bawahnya 6.400 maka kecenderungan dia akan turun terus sampai bisa sampai 5.500 sampai 5.000 ya, bisa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti tangkap pisau jatuh, enggak ya. Tunggu kalau dia sentuh supportnya kemudian berhasil rebound ya, kuncinya di rebound, istilahnya mantul ya, mantul ke atas barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi memang fluktuasinya tinggi selalu. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, apakah boleh tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini swing high sebelumnya ya, 8550 itu yang buy high sell higher, naik ke atas 8.550 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 8.900 boleh tambah lagi ya, boleh. Kemudian target price-nya Pak Sunar kalau berhasil naik, ini seperti saya gambarkan sebelumnya ya, di Fibonacci extension 261,8% di 10.000 ya. Tengah-tengahnya ya, minim ya targetnya, kalau naik lagi ya paling nggak ya 9.500 lah. Targetnya kemungkinan besar bisa tercapai selama dia bertahan di atas 9.000 ya. Jadi kalau breakout naik ke atas 8.900, naik ke atas 9.000, selama bertahan di atas 9.000 dia masih memungkinkan mencapai target 9.500 dan 10.000 karena uptrendnya ya secara garis besar masih bagus sebenarnya, masih cukup bagus lah istilahnya ya. Jangan takut ketinggian ya, tapi jangan takut ketinggian, tapi jangan serakah juga ya, maksud saya gitu ya. Kemudian care, kalau kita lihat di analisa saham mingguan care ya, dia masih resiko ya, lower high lower low, close-nya kalau kita lihat di sini dia sama dengan minggu lalu sebelumnya ya, minggu lalu sama dengan minggu sebelumnya, dia sudah breakdown support ya sebenarnya ya untuk care ya. Jadi menurut saya kalau mau buy yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya kalau turun bayar 310 dan 308 lebih baik jual dulu ya, sudah punya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, belinya di mana ya? Saran saya minim ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas 326 ya. Karena kalau di bawahnya 326 dia masih resiko turun ke bawah ya. Kalau di atasnya 326 ya kemungkinan dia masih bisa capai target sekitar 350 ya. Itu di Fibonacci retracement 50% nya. Jadi minim paling awal kalau mau buy, tunggu kalau berhasil naik ke atas 326 ya. Naik ke atas 326 buy. Itu yang mau trading buy ya. Kecenderungan memang dia cenderung sideways ya, walaupun cenderung lesu ke bawah ya. Tapi kalau sudah di atas 326, bolehlah kalau mau trading buy ya. Mudah-mudahan dikasih 350. Naik ke atas 326 buy, kemudian naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi ya. Mau tambah lagi naik ke atas 338 tambah lagi ya. Ini swing high-nya tanggal 27 April. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini di sini ya 346 boleh tambah lagi, boleh. Itu kalau naik lagi ke atasnya ini swing high-nya di 356 ya. Boleh tambah lagi, boleh. Ini adalah Fibonacci retracement 50% ya, di angka 350-an ya. Jadi belinya bertahap aja. Sekarang memang masih sideways ya. Mau spekulasi buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja sih, nggak masalah, asal dengan catatan ya kalau turun bayar 310 dan 308 lebih baik jual dulu. Atau lebih baik saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 326 ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 326 buy, naik ke atas 338 buy. Mudah-mudahan dikasih 350 ke atas ya. Ya seperti itu ya. Itu untuk care. Kemudian untuk SAME, buy-nya jangan terlalu banyak ya tadi untuk care ya. Secukupnya aja. Kemudian untuk SAME saya juga bahas di analisa samarian ya. Ini adalah supportnya ya sebelumnya ya, 520 ya. Ini kurang lebih buy on weakness ya. Tunggu di sekitar antara 515 sampai 525 ya. Yang mau buy on weakness ya. Yang sudah punya juga testing di area itu ya. Dia kalau turun di bawahnya 515 ya. Di sini 520 ya. Turun banyak 520 baik jual dulu ya. Seperti itu, ini adalah supportnya. Kemudian kalau buy on weakness memang saat ini masih boleh aja ya. Tapi kecenderungan saran saya sih buy on weakness tunggu di dua area ini ya. Saya perkecil aja lebih jelasnya, 470 sampai dengan 485 ya. Itu area buy on weakness-nya, atau diantara sekitar area ini ya.
area ini kurang lebih di sekitar area 395 sampai dengan 415 ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Kenapa buy on weakness masih boleh? Saya sudah sebutkan ya, uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini seperti naik anak tangga ya, datar naik, datar naik, datar naik, datar naik, datar ya. Kemungkinan ini breakout ya, mudah-mudahan breakout minggu ini ya. Jadi kalau mau buy on weakness sih paling cepat ya di sekitar ini, tunggu di sini boleh. Tapi kalau turun banyak 420, saran saya ya tunggu lagi di area 1-2 ya. Tapi kalau turun banyak 400 ya lebih baik jual dulu semuanya. Jangan pada weakness lagi di sini atau di sini. Itu namanya average down ya. Jadi kalau sudah di bawahnya 400 ya saran saya sih jual dulu semuanya ya kalau masih punya ya. Seperti itu ya. Kemudian yang mau buy higher sekalian aja. Kalau dia tunggu minim naik ke atas 580 buy. Naik lagi ke atas 590 buy ya. Itu yang buy higher. Targetnya di mana saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa Samarian 620, 650 dan 700 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 590. Masih ada peluang breakout ke Mas Sunar. Peluang breakout masih ada ya, karena kalau kita lihat di sini dia koreksi 2 minggu ya. Ini koreksi 2 minggu juga ya. Kemudian naik 1 minggu masih hijau ya. 1 minggu berikutnya dia masih pulang hijau ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Baiknya bertahap aja. Memang kalau di sini volumenya mendukung ya. Naik di atas rata-rata 5 harinya. Dia mulai rebound volumenya. Jadi seperti itu. Jadi yang nggak punya kalau mau buy ya sih, buy high sell higher lebih baik ya. Supaya nggak ketinggalan maksud saya ya. Ini potensial masih breakout ya. Terus sama ya. Kemudian untuk di GNS ini weekly-nya belum ketemu ya saya karena datanya sebentar saya pindah ke sheet lainnya ya. Kalau kita lihat di weekly-nya di sini low-nya dia higher low dan higher high dan higher close ya. Jadi kalau kita lihat di sini weekly-nya masih cukup bagus ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di level mana Pak Sunar? 635 ya. Jadi itu yang sudah punya. Kalau belum punya mau buy sih lebih baik sih menurut saya ya. Lebih baik tunggu kalau sudah berhasil naik ke atasnya 675 ya. Kalau minggu ini naik ke atas 675 boleh buy, boleh. Maka buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif, jangan ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 770 tambah lagi. Kalau sudah naik ke atas 770 target price-nya di mana Pak sebenarnya? Target price-nya kurang lebih di area ini ya. 485 sampai dengan 930 ya. 935 lah di sini ya. Jadi belinya di kalau berhasil naik ke atas 675 buy, naik lagi ke atas 770 buy, naik lagi ke atas 885 buy, naik lagi ke atas 935 buy. Jadi seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau turun buy-nya 635 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness di bawahnya ya Pak Sunda, saya nggak mau buy sekarang, saya tunggu di bawah boleh saja tapi di area ini ya 530 sampai dengan 540. Kalau turun banyak 530 saya jual dulu karena ada kemungkinan dia breakdown dari 475 ya, bawah turun bawahnya 475 resikonya ya. Jadi buy on weakness boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu percaya diri ya sampai hold terus ya. Tahan terus sampai turun ke bawah, turun lagi, tambah lagi, wah itu namanya average down. Saya nggak menyarankan ya. Di buy weakness ya tunggu sekitar area 530 sampai 540 ya. Tapi dengan catatan kalau turun banyak 530 jual dulu. Jadi bukan berarti nyentuh langsung buy, enggak, tunggu mantul ke atas, naik ke atas 540, mungkin naik ke 545 atau 550 barusan buy gitu ya. Buy-nya bertahap aja ya. Resistennya adalah 635 dan 675 ya berarti ya kurang lebih areanya ya. Kalau dari bawah ya. Kemudian berikutnya PIFA ya. Memang saham ini kurang populer ya setahu saya ya. Tapi saya bahas. Kenapa saya bahas? Karena kalau kita lihat dari mingguannya sih dia suka membentuk spike ke atas ya. Ada kemungkinan ini contohnya seperti ini ya. Naik turun, naik spike ke atas turun, saya bis naik lagi, turun, naik, turun ya, naik turun ya. Ini dia sudah naik turun ya. Karena ada kemungkinan naik lagi ada ya. Karena kalau kita secara channelnya ya, kalau saya cari bahasanya ya, dia masih cenderung berjuang perlahan-lahan naik ke atas ya. Memang fluktuasi ya tinggi ya, karena volumenya dia juga fluktuasinya tinggi ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya Pak Sunar, pasang stop loss-nya di mana? Di 1000 dan
dan 910 ya maksimum ya. Memang agak jauh ya. Turun bayar 910, lebih baik jual dulu karena dia di bawahnya ini ada swing low-nya jauh ya. Di level 830 ya. Level swing low-nya yang di sini ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja di 1000 ya stop loss-nya. Kalau yang mau buy on weakness Pak Sunar, saya mau buy on weakness ya tunggu di area sekitar 910-an ya. Jadi kalau dia turun kemudian dia mantul rebound ke atas 910 ya, mungkin naik ke atas 920, 930 atau titik konfirmasinya di sini ya. Di sekitar 960 ya. Jadi kalau dia turun sampai nyentuh 910 bukan berarti langsung buy, enggak, tinggal kita tunggu kalau rebound ya. Jadi kalau dia rebound ke atas 920, 930 boleh mulai cicil buy ya. Kalau berhasil breakout lagi ke atas 960 ya ada kemungkinan dia naik ya sampai 1000 ke atas ya. Yang mau buy high sell higher, saya sih tunggu kalau breakout ke atasnya ini ya 1100 ya. Naik ke atas 1100 boleh buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya. Di sini levelnya 1140 ya. Boleh tambah lagi, boleh tambah lagi. Kemudian kalau berhasil breakout ke atasnya ini, jadi buy-nya bertahap aja. Kalau buy high sell higher 1175, kemudian di sini ya 1250 boleh buy. Ada kemungkinan dia sampai target 1355 enggak ya? Benar, ada ya. Jadi ada kemungkinan dia sampai target 1355 ada ya. Kita sebenarnya sih nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu serakah juga ya. Ya kita bawa santai aja ya, seperti saya sebutkan di analisa ya. Naik ke level berapa, banyak cukupnya aja, banyak bertahap. Ini khusus untuk PWFA memang resikonya lumayan tinggi karena kurang liquid ya. Terus terang aja. Tapi ya siapa tahu kalau IHSG masih lesu, dia siapa tahu diangkat tinggi ya, kita nggak tahu. Saya nggak lihat fundamentalnya, saya nggak lihat aksi korporasinya seperti apa. Jadi kalau dari teknikalnya sih ada peluang sih, ada aja ya. Kalau saya lihat dari gambaran kenaikannya mingguannya dia naiknya bertahap, walaupun dia fluktuasi naik turun gitu ya. Kalau kita lihat, jadi boleh buy on weakness atau buy on breakout ya, seperti itu ya. Buy on breakout tulis minimum 1100 ke atas ya. Dia buy-nya bertahap aja. Di angka yang saya sebutkan di sini ya, 1100, 1140, 1175 dan sebagainya ya. Itu. Kemudian mungkin antara 1000 dan 1100 ya. Support sekarang 1000, berikutnya 1100. Kalau mau buy di tengah-tengahnya Pak Sunar, curi start boleh saja, boleh aja. Kalau berhasil naik ke atas 1050 ya, tapi tunggu ya, seperti itu ya. Memang kecenderungannya PIVA ini dia masih resiko ya, tapi kalau saya lihat sih mau buy on weakness sekarang sih lumayan ya, dekat dengan area supportnya ya, lebih baik ya. Atau buy on breakout ya, buy high sell higher ya, seperti itu. Memang dia money-nya, kalau saya lihat money-nya sih mungkin lebih jelas ya. Tadi sideways-nya kelihatannya Pak Sunar, memang agak naik sedikit ya. Kalau dilihat dari money-nya sebenarnya sih, nah kalau kita tarik gini ya, dia arahnya masih ke atas ya. Tapi ya gitu, fluktuasinya dia tinggi ya. Dan sekarang sudah nempel dekat dengan area ini ya, istilahnya kalau trend line-nya kurang lebih lah. Kalau dibilang trend line ya masih kurang konfirmasi ya, tapi lumayan lah 3 titik ini dia nyentuh ya. Dia kalau nyentuh di sini dia rebound, nyentuh di sini rebound ya, seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan profit lah ini untuk PIFA ya yang berminat ya. Seperti itu. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk periode 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 ya. Jadi analisa saham yang saya berikan ini bukan rekomendasi saham untuk beli atau jual, bukan ya. Jadi saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli saham atau minta dana atau titip dana untuk beli saham, enggak ya. Itu adalah grup penipu yang mengatasnamakan saham profit ya. Jadi hati-hati. Analisa saya yang berikan ini memang saya nggak sebutnya rekomendasi saham ya, karena saya nggak rekomendasi orang untuk beli atau mendorong orang untuk beli atau jual ya. Jadi berdasarkan analisa, kalau sudah punya kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Kalau belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya nggak nyuruh orang untuk beli atau sell ya. Itu terserah masing-masing ya. Karena resiko tentu saja di tangan masing-masing ya. Kurang lebih sekian dan terima kasih ya.